Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen Ali Irawan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu adalah teori partisipasi politik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Isma Uswatun Hasanah sebagai moderator yang akan menuntun jalannya presentasi hari ini, dan ada rekan-rekan saya yaitu Anissa, Anita Sri Rahayu, Billy Awaludin Ratu Dewan, Dani Febrianto, Rantika Rosan Susanti, dan Tantri Eliandi yang akan memaparkan isi materi pada hari ini. Adapun yang akan dibahas pada teori partisipasi politik ini yaitu yang pertama, konsep dari partisipasi politik itu sendiri, dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang ada di dalam partisipasi politik, dan yang ketiga ada tipologi partisipasi politik, dan yang terakhir adalah bentuk partisipasi politik. Tolong diperhatikan ya teman-teman atas materi yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membawakan tentang konsep partisipasi politik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Latin yaitu pars, yang berarti bagian, dan capere yang berarti mengambil. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Budiarjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah atau public policy. Jenis-jenis perilaku yang berkaitan dengan partisipasi politik. Yang pertama, ada kegiatan pemilihan mencakup suara, seperti pemilihan presiden, pemilihan bupati, pemilihan kepala desa, terus jika di dalam lingkungan sekolah ada pemilihan ketua OSIS, dan pemilihan ketua organisasi-organisasi yang lainnya. Yang kedua, ada lobby, mencakup upaya perorangan atau kelompok. Yang ketiga, ada kegiatan organisasi yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam sebuah organisasi tersebut. Yang keempat, mencari koneksi atau contacting atau yang biasa kita sebut yaitu relasi. Yang kelima, ada sifat yang berseberangan dengan partisipasi politik adalah sikap apatis atau yang bisa kita sebut masa bodoh, yang berarti tidak peduli tentang adanya pemilihan, seperti contohnya mereka tidak ikut serta dalam pemilihan bupati, tidak ikut serta dalam pemilihan presiden. Itu biasa kita sebut dengan golput. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor partisipasi politik. Di sini ada 5. Yang pertama ada faktor modernitas. Faktor modernitas ialah faktor dari segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara lebih luas. Kemajuan itu berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, kaum pedagang, dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadaran bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri. Yang kedua ada
faktor terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Faktor ini adalah faktor yang sering terjadi perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industri dan modernitas. Dari hal itu muncul persoalan, yaitu siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan keputusan-keputusan politik yang berakhir membawa perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik. Yang ketiga, ada faktor pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Nah, yang ketiga ini yaitu faktor meluasnya partisipasi masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan egalitarisme membangkit tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah penyebaran ide-ide itu dalam seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ada faktor yang keempat, yaitu faktor adanya konflik antara pemimpin-pemimpin politik. Faktor keempat ini ialah konflik antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali untuk mencapai kemenangan. Dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini, mereka beranggapan adalah sah apabila yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat dan dalam upaya memperjuangkan ide-ide partisipasi massa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik hak asasi manusia, keterbukaan, demokratisasi, maupun isu-isu kebebasan pers. Kemudian yang terakhir ada faktor keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, yang kelima ini, menurut Weimer, adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi perbuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan. Materi selanjutnya yaitu tipologi partisipasi politik. Secara umum, tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada partisipasi aktif, yang kedua ada partisipasi pasif, dan yang ketiga golongan putih, golput atau kelompok apatis. Yang dimaksud dari partisipasi aktif yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Jadi, maksud dari partisipasi aktif ini hanya memfokuskan pada data yang masuk dan data yang keluar saja. Sedangkan partisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Nah, pengertian dari partisipasi aktif dan pasif itu hampir sama, tetapi yang membedakan partisipasi pasif itu hanya memfokuskan pada output saja dan menaati peraturan dari pemerintahnya. Sedangkan yang ketiga ada golongan putih, golput atau kelompok apatis, yaitu partisipasi yang menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang tipologi partisipasi politik menurut Murbert dan Goel. Membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yakni yang pertama, partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Yang kedua, partisipasi politik sektor orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga, partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Yang keempat,
partisipasi politik pengkritik orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Nah, dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dan sistem politik yang dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus kepada partisipasi politik yang apatis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Materi yang akan saya bahas yaitu bentuk partisipasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar Mahsud yang terbagi dalam dua bentuk yaitu satu, partisipasi politik konvensional dan dua, partisipasi politik non-konvensional. Partisipasi politik konvensional diantaranya ada electoral activity, lobbying, organizational activity, contesting, dan yang terakhir ada violence. Pengertian dari electoral activity yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Dan yang kedua ada lobbying. Lobbying yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang yang menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu. Ketiga ada organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi politik atau sosial, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis atau sebagai anggota biasa. Dan yang keempat ada contesting. Contesting yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik. Dan yang terakhir ada violence, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan, dan pengerusakan. Dan yang kedua ada partisipasi politik non-konvensional. Pertama ada pengajuan petisi. Pengajuan petisi ini adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintahan mengambil tindakan terhadap suatu hal. Dan yang kedua ada berdemonstrasi. Demonstrasi yaitu sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum kepada pemerintah. Dan yang ketiga ada konfrontasi, sebuah konflik antara dua pihak seperti pemerintahan dan rakyat. Yang keempat ada mogok, dan yang kelima ada tindakan kekerasan politik terhadap harta benda seperti pengerusakan, pemboman, dan pembakaran. Kelima, yang terakhir ada tindakan kekerasan politik terhadap manusia, pengucilan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi, tindakan kekerasan politik terhadap manusia. Baiklah, sebelumnya rekan saya telah menjelaskan mengenai bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Dalton. Dalton mengelompokkan bentuk partisipasi politik itu menjadi 5. Yang pertama itu voting. Voting itu merupakan bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan. Voting itu adalah bentuk yang paling sederhana untuk mengukur tingkat partisipasi. Kemudian yang kedua, campaign activity. Campaign activity ini yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan. Jadi aktivitas kampanye ini di dalamnya itu seperti seseorang yang bekerja atau untuk partai atau untuk
seorang kandidat untuk menghadiri pertemuan kampanye, kemudian melakukan persuasi atau ajakan terhadap orang lain untuk memilih calon yang diusungnya, kemudian dan segala bentuk aktivitas selama pemilihan. Nah, kemudian yang ketiga, communal activity. Communal activity ini bentuk partisipasi yang berbeda dengan aktivitas kampanye, karena aktivitas ini di luar pemilihan gitu ya, di luar kegiatan pemilihan gitu. Jadi bentuk partisipasi komunal ini, anggotanya itu atau kelompok ini terlibat dalam kelompok masyarakat yang interest dan concern terhadap kebijakan-kebijakan umum gitu, seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, dan atau proteksi terhadap perlindungan konsumen gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu connecting personal on personal matters. Nah, bentuk partisipasi ini berupa individu yang melakukan kontak terhadap seseorang terkait dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut. Jadi partisipasi ini diperlukan inisiatif dan informasi yang tinggi terkait isu yang lebih spesifik gitu dalam kontak yang bersifat perseorangan. Bentuk partisipasi ini sering digunakan untuk membangun pengertian, kemudian misalnya kepercayaan, mencari koneksi atau mencari relasi dan jaringan gitu. Nah, yang kelima itu protes. Protes itu bentuk partisipasi yang unkonvensional. Seperti contohnya itu demonstrasi. Demonstrasi itu merupakan gerakan protes. Nah, walaupun individu yang memilih bentuk partisipasi ini sering berada di luar jalur, namun mereka sering menjadi bagian yang penting dalam proses demokratisasi. Kemudian kesimpulan dari materi kali ini yaitu partisipasi politik itu dapat diartikan sebagai mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik dalam suatu negara. Nah, partisipasi politik itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Nah, kita dapat membedakan jenis-jenis perilaku yang berkaitan dengan kegiatan seperti suara, lobbying, organisasi, koneksi, dan sifat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang ialah melalui kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan atau sistem politik. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang mengenai lingkungan masyarakat dan politik dan pengetahuan seseorang. Menurut Surbakti, kegiatan partisipasi politik itu terdiri dari 5 kriteria atau rambu-rambu yang menjadi konseptualisasi dari partisipasi politik. Nah, partisipasi politik itu sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Kemudian bentuk-bentuk partisipasi politik pun banyak sekali macamnya yang dibagi ke dalam beberapa kriteria. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Dan jika ada pertanyaan, tolong ditanyakan di kolom diskusi di BOC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.